saja katakan sembah. Biar penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Ini kado buat Engkau Tuhan Yesus. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari sembah Dia, Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. biar musik sembah Tuhan. Mari kita sembah Dia. Daralabaya syakara laba 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 laba. Kuriarabaya syakara laba 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 laba. Kami menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar penyembahan kami jadi doa kami Tuhan. Biar penyembahan kami menjadi kado yang termanis buat Engkau Tuhan. Kuriarabaya syakara laba 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 laba. Kuriarabaya syakara laba 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 laba. Puji syukur Kuriarabaya syakara laba 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 laba. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kuriarabaya syakara laba 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 laba. Kuriarabaya laba 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 laba. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah di atas segala Allah Tuhan. Allah yang layak kami sembah. Kuriarabaya syakara laba 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 laba. Haleluya. 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 Sembah dan puji Dia. Sembah berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita saudara. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Haleluya. 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 Segala hormat kami Tuhan, segala penyembahan kami hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan kalau Engkau jauh-jauh datang dari surga lahir buat setiap kami. Menjadi juru selamat buat setiap kami Bapa. Dengan apa kami balas semua kebaikan Tuhan selain dengan puji dan sembah Engkau Tuhan. Biar penyembahan kami Tuhan jadi kado yang manis Tuhan. Kado yang terbaik Tuhan yang boleh kami berikan buat kelahiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup setiap kami. Tak bisa-bisa kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Gak bisa-bisa kami berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pemeliharaan-Mu dari awal tahun ini Tuhan
sampai di bulan ini Bapa, bahkan sampai dengan saat ini kami masih boleh merayakan Natal Tuhan. Kami berterima kasih, biar sukacita Natal penuh atas kami. Oh, ralabaya syakaralabo. Ya radabaya siranabo. Kami bersyukur Kau yang begitu baik Tuhan. Kau yang begitu baik dalam hidup setiap kami Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang jadi juru selamat buat setiap kami Bapa. Firman-Mu berkata Engkau yang memilih setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh besar anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, di perayaan Natal ini Tuhan, di perayaan Engkau yang lahir buat setiap kami, hadir di tengah-tengah dunia jadi juru selamat buat setiap kami. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, lewat penyembahan kami, lewat puji-pujian kami Tuhan. Semuanya untuk satu hal Tuhan. Itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami Bapa. Sebab firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya saat Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau yang akan melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu lebih lagi. Umat-umat yang bersuka cita, yang penuh damai sejahtera Natal, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, mengingatkan kita masih dalam masa pandemik, sehingga saya mengingatkan saudara untuk yang beribadah di tempat ini tetap berjaga jarak, tetap memakai masker, sebab itu kita harus terus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Amin. Amin. Kasih kelambaikan tangan depan belakang, orang di sebelah depan belakangmu, katakan engkau orang-orang yang luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan, amin. Amin. Kesukaan bagi dunia menembus datanglah, amin. Di hatimu kepadanya sekalian nyanyilah, sekalian bernyanyilah, sekalian bernyanyilah. Amin. Mari bernyanyi buat Tuhan. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Amin. Di hatimu terimalah bersama bersyukur. Amin. Bersama bersyukur, bersama bersyukur. Kesukaan bagiku, Dia datang saudara, penebus setiap kita. Yes. Di hatimu kepadanya sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian
tepuk tangan terbaik buat Tuhan saudara. Masih mau berikan yang lebih lagi buat Tuhan, amin. Amin. Amin, mari kita mau buka bagi Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan saudara. Waktu yang lahir bagi kita, bahkan mati bagi kita saudara. Bagi kami semua, Apa saudara? Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi saudara katakan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Angkat kedua tanganmu saudara. Dia itu Tuhan Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus menebus juru selamat dunia. Lagi katakan. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang menebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Diberikan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi saudara. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada
namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi saudara, saya mau lihat saudara. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Tapi Tuhan, yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi saudara katakan. Di dalam namanya ada keselamatan Saudara-saudara, kemuliaan terbaik buat Tuhan. Mari tepuk tangan yang terbaik buat Amin. Yesus. Sorakan haleluya. 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 Masih siap memuji Tuhan, amin. Amin. Sorakan uhuy. Haleluya. Mari kita mau sambut Sang Raja, karena Dia sudah lahir buat setiap kita, amin. Mari kita sambut Sang Raja. Kasih tahu kanan kirimu, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Amin. namanya. Mari sekali lagi kasih tahu kanan kirimu. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, 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 namanya. Mari angkat tinggi panjimu, Mas Tuhan. Puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari yang pria, naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Saya mau dengar suara yang pria. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. ya wanita, jangan mau kalah, lebih kencang. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Angkat tinggi panjimu. Puji Hosana, Puji Hosana, Puji Hosana, mulia namanya. puji Hosana, puji Hosana, Puji Hosana, mulia namanya. Mari umat Tuhan semuanya tepuk tangan yang terbaik. Puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Lebih lagi buat Tuhan. Puji Hosana, Mulia namanya. Puji Hosana, Puji Hosana,
Hosana, mulia namanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Kristus, Sang Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Yesus, katakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Coba sebelum duduk, kasih tahu dulu kanan kiri, bilang Tuhan Yesus dahsyat banget. Mari kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh menyaksikan live streaming ini Tuhan. Kami bisa merayakan Natal bersama-sama Tuhan. Di keadaan pandemik ini Tuhan, kami tahu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, hari-hari ini Tuhan ajar kami Tuhan, biar makin dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Satu yang kami pasti Tuhan, 2020 Tuhan selalu beserta dengan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bahwa kami Tuhan lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Kau memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari beri
kasih Yesus. Mari mulai bilang terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sambil buka kedua tanganmu, mulai ngucap syukur. Bilang terima kasih sama Tuhan. Sampai terdengar dengan telingamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terlalu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Immanuel, namanya disebut Immanuel.
sepanjang tahun 2020. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau menentukan siap kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang dahsyat, penyertaan-Mu yang sempurna. Dari awal tahun 2020 sampai penghujung tahun ini Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu tidak akan pernah berhenti. Engkau bukan cuma sekedar menyertai, tetapi Engkau ada di dalam kami. Dan hidup kami terpancar terang-Mu Tuhan. Sehingga terang Natal itu boleh bercahaya di dunia ini. Boleh bercahaya Tuhan buat setiap orang yang kami jumpai. Terlebih buat keluarga dekat kami, istri kami, suami kami, mantu kami, anak kami, bahkan cucu kami. Tuhan, pakai setiap kami menjadi terang yang semakin bercahaya bagi dunia ini. Karena dunia ini semakin gelap, dunia ini semakin pekat. Tetapi di dalam Engkau ada terang yang semakin bercahaya di dalam hidup setiap kami. Immanuel, 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 Engkau beserta kami. Dan ada perbuatan-perbuatan nyata yang semakin hari semakin kami nikmati. Dan kami terkagum-kagum, terpesona berjalan di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Saya mengucap syukur untuk pagi hari ini. Biarlah Natal hari ini Tuhan, tahun ini menjadi Natal yang spesial buat kami. Menjadi Natal yang berbeda Tuhan. Kami mulai titik ini Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh. Dan kami tidak mau membuat Engkau menangis Tuhan. Kami tidak mau membuat Engkau kecewa Tuhan. Kami mau jaga hidup kami di dalam kekudusan. Kami mau jaga hidup kami di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Sehingga kami semakin kudus, semakin sempurna seperti Engkau ya Yesus. Urapi siap kami. Berkat Natal itu lahir di dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Urapi hidup hamba-Mu ya Bapa. Kami percaya siang hari ini boleh menjadi berkat buat siap kami. Terpuji nama di dalam nama Yesus yang siap menyambut Tuhan Yesus dan melakukan kebenaran Tuhan. Sama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk saudara terkasih. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat ini menubuatkan kelahiran Yesus Sang Mesias. Tema Natal untuk tahun 2020 adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak adalah nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Kata Mesias hanya dipakai untuk Allah, tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Sebagai penasehat, maka Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna
dan akan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Ia penuh belas kasihan. Ia mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang keempat, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Sebab Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi setru Allah. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Bagaimana Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang sebenarnya harus mati, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai juga akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ini yang sangat kita perlukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yesaya 48 ayat 18 berkata, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi, kunci untuk mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang Tuhan Yesus sediakan adalah memperhatikan perintah Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa pertama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12, yaitu yang dilakukan oleh para gembala. Pada waktu para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat. Pergi ke Bethlehem di kota Daud untuk menjumpai Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua di dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14, yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga ada di dalam Matius 2 ayat 11 bagian A, yaitu waktu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11b. Orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya, yang berkenan padanya. Karena Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, maka hari-hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sesuai dengan 4 peristiwa yang terjadi pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mari, sekarang kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, tentang ketaatan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu bagi kita yang merindukan kedatangannya, kita pasti sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5781 yang disebut dengan tahun P Alef, yang artinya 81. Angka 80 atau P menggambarkan mulut. Dan angka 1, Alef, itu merupakan permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini kita diingatkan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Harus hati-hati dengan perkataan kita, termasuk menuliskan kata-kata di media sosial. Diingatkan bahwa mulut bukan digunakan untuk gosip, untuk menjelekkan orang lain, untuk menghakimi orang lain, kata-kata kotor, hoax. Tapi biarlah yang keluar dari mulut ini, biarlah perkataan kita adalah firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Tuhan Yesus berkata kepada kita
bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan apa yang kau tulis di medsos. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang restorasi Pondok Daud. Ini berbicara tentang menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ada berapa banyak yang merindukan mahkota kebenaran? Angkat tangan saudara. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Sujud menyembah Tuhan Yesus artinya dengan segenap hidup kita melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hatinya Tuhan, itu artinya kita sujud menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya. Itu artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Saya selalu merindukan Tuhan berkata kepada saya, "Aku telah menemukan Niko bin Noto Raharjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku." Apakah saudara merindukan hal yang sama seperti apa yang saya rindukan? Yesus, kau ku sembah, Yesus, kau ku sembah. Saat yang indah ini kau ku sembah, pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Uriala basyana la bala bala. Uriala bala bala bala. Uri di di da da da. Uriala bala 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 bala. Uri di da la 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 bala 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 bala. Uri di bishikara la bala bala. Ora la la bala 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 bala. Uri la la bala bala bala. Uri di bala 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 bala. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara dalam arti secara rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10-14 tertulis, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya,
kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi dari orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan ketiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang, kita tidak akan sombong, dan tetap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Saya tidak tahu apa yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin itu uang, mungkin waktu yang kita punya, mungkin itu harga diri. Tuhan mau semuanya dipersembahkan kepada Dia. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sangat berharga dan dikasihinya, yang didapatkan pada masa tuanya. Abraham lulus ujian ketika ia dengan rela mempersembahkan Ishak, hartanya yang paling mahal, dan Tuhan memberkati Abraham beserta keturunannya berlimpah-limpah-limpah. Sekarang kita akan berbicara tentang kemenyan. Yang pertama, kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita harus hidup bagi Tuhan, menyembah Dia, menaati Dia, bersama Dia menentang dosa, membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikut Dia, melayani Dia, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu artinya kita harus memisahkan diri dari dunia dan makin intim dengan Dia. Jadi, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus berkorban. Korban itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Tidak benar kalau menjadi orang Kristen yang santai, bisa berbuat apa saja dan tetap masuk surga. Yang kedua, kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, kemenyan berbicara tentang doa. Doa yang dilakukan setiap waktu dalam roh, dengan tidak putus-putusnya untuk orang kudus. Ini merupakan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa peperangan rohani yang dahsyat untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan si iblis. Sekarang kita akan berbicara tentang mur. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan sampai mempunyai akar pahit. Ingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat, kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung pada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan mati kekal selama-lamanya. Kalau mulai muncul akar pahit, cepat datang ke hadapan Tuhan Yesus. Serahkan itu, bertobat, minta ampun. Karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan.
Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk popularitas, mencari kekayaan atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sekali lagi, saya akan mengingatkan saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut sembah Dia. Oh Jesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Rabbasharalabalabala, Engkau menyertai kami sampai dengan akhir tahun ini Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, terima kasih yang berdoa tidak ada yang sakit ya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Jesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau yang beserta kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Oh Jesus, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mengundang untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala boleh maju ke depan. Kita akan masuk ke perayaan penyalaan lilin Natal. Dan setiap saudara tetap di tempatnya masing-masing. Jadi hanya Bapak dan Ibu Gembala yang akan maju ke depan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night over the Savior's word. Jadi nanti saudara, lilin akan dioper dari depan oleh Bapak dan Ibu Gembala, masing-masing di sebelah kiri dan kanan saya. Bapak dan Ibu tetap berdiri saja di tempatnya masing-masing, tidak keluar dari tempatnya masing-masing.
Jadi kita tetap dalam protokol kesehatan, kita tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya, saudara. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. For your Mari bangkit berdiri. oh, hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama dari awal, katakan. Silakan Bapak dan Ibu Gembala menyalakan lilin yang ada di depan. Selanjutnya boleh Bapak dan Ibu Gembala mengoper api ke sebelah kiri dan kanan. The weary world rejoices, for yonder a new and glorious morn. Mari angkat tinggi lilin di tangan kananmu, saudara. Oh, hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born. Mari sama-sama angkat tinggi lilin di tangan kananmu. Sembah Dia. Oh night divine, oh night, oh night divine, oh night divine. Mari angkat lilin kita. Kita berdoa pada siang hari ini. Kita mengingat kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia akan menyertai setiap kita. Ikutin gerakan saya. Dia yang dari sorga, meninggalkan tahtanya, dia turun ke dunia. Dia mau jadi sama dengan setiap kita, saudara dan saya. Dia melakukan pekerjaan Bapa di dunia ini untuk setiap umat yang berdosa, untuk menyelamatkan setiap kita, sehingga kita menerima terang itu. Dan ada saat, pada waktu Tuhan nanti kita akan mengalami kemuliaan, diangkat Tuhan. Amin. Diangkat Tuhan tinggi, Amin. tinggi bersama Dia, menyambut kedatangannya Amin. di angkasa. Yes. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Saya bersyukur Tuhan, Natal ini Tuhan, Natal yang berbeda. Kami mengingat kelahiran-Mu, bahwa Engkau menyertai setiap kami. Amin. Immanuel, Immanuel, itu terjadi dalam hidup setiap kami. GBI Miracle Service Tang City, bahkan juga umat-Mu dimanapun berada, yang tidak bisa hadir maupun yang melihat tayangan ini. Oh Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau menolong mereka satu persatu. Persoalan mereka yang di ujung tanduk pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Tuhan akan memimpin Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan memasuki dan mengakhiri tahun 2020 ini Tuhan
dengan penuh ucapan syukur. Yes. Dan kami masuk tahun 2021 dengan penuh harapan. Amin. Karena ada Engkau yang beserta kami. Di dalam nama Dalam Yesus, nama Yesus. Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. On your knee. Oh, silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Lift your voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita saksikan pengumuman sepekan GBI Miracle Service Tang City CK5. Kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah online GBI Miracle Service Tang City. Selamat datang dan selamat bergabung. Selama masa pandemi COVID, ibadah dialihkan menjadi ibadah online setiap jam 10 pagi waktu Indonesia Barat setiap hari Minggu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan, jangan ragu menghubungi kami lewat sosial media yang ada atau WhatsApp ke 0817878399. Bagi yang rindu tetap memberi persembahan, silakan transfer via nomor rekening yang ada di layar. Mari kita tetap berdoa, tetap percaya, perkatakan dan lakukan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad,
Abraham mengajak Anda semuanya untuk mengikuti Natal bersama Sinode Gereja BT Indonesia yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 28 Desember jam 6 sore di YouTube Sinode GBI Official. Para hamba Tuhan akan melayani, baik saya, Pendeta Wiryo Hadi, Pendeta Hengki So, para pemuji, penyembah yang diurapi Tuhan akan memberkati kita. Temanya Immanuel, Allah beserta kita.